tidak boleh tidak boleh mendahului ketika waktu takbiratul ihram. Jangankan mendahului, serempak saja sholatnya makmum tidak sah. Jadi misalkan imam dengan makmum jamaah, kemudian waktu takbiratul ihram kok serempak antara imam dan makmum, maka sholatnya makmumnya yang tidak sah. Dia harus mengulang lagi. Takbiratul ihramnya harus dilakukan setelah imam. Nah, jangankan mendahului, serempak saja hukumnya sudah tidak sah. Dia harus setelahnya imam. Ketika kaitannya dengan masalah takbiratul ihram. Kemudian watukrahu fi ghairihi. Kemudian dalam hal yang lain, perbuatan-perbuatan makmum maka hukumnya makruh. Makmum mendahului imam. Makmum serempak perbuatannya imam itu pada dasarnya semua halnya itu hukumnya makruh, terkecuali ketika membaca amin saja. Ketika membaca amin itu adalah malah disunatkan diserempakkan dengan imam. Tetapi yang lain, perbuatan-perbuatan yang lain, makmum kalau serempak dengan imam itu hukumnya makruh. Tetapi ketika waktu takbiratul ihram malah tidak sah jamaahnya, makmum harus diulang. Ya. Serempak dengan apa? Yang lain maksudnya adalah satu contoh misalkan apa? Ketika waktu mau ruku kok serempak. Nah, ini makruh sebenarnya. Jadi ruku serempak, kemudian i'tidal serempak. Nah, itu hukumnya makruh. Nah, sebaiknya itu adalah imam dulu baru makmum menyusul. Ya. Bahkan kalau yang lebih etika lagi adalah biarkan imam melakukan sampai pada batas rukun itu sendiri, kemudian baru makmum. Satu contoh misalkan ketika waktu ruku, ketika imam sudah dalam posisi ruku, baru makmum mengikuti. Ini yang lebih bagus sebenarnya kan. Tetapi yang tadi adalah kalau serempak hukumnya makruh. Kalau serempak itu hukumnya makruh. Kalau sampai mendahului hukumnya haram, tetapi tidak sampai batal. Kalau mendahului imam, makmumnya mendahului imam dalam rukun fi'li itu hukumnya haram. Tetapi kalau baru satu rukun tidak sampai batal. Tetapi kalau sudah sampai 2 rukun hukumnya batal sholatnya. Satu contoh misalkan nanti sudah ada. Wayahrumu dan haram taqaddumuhu mendahulinya makmum biruknin fi'liyin dengan satu rukun fi'li, watabtulu dan batal biruknaini dengan 2 rukun. Wakada begitu juga batal ata'akhuru ketinggalan makmum anhu dari imam bihima dengan 2 rukun tetapi li ghairi udhrin tanpa ada udzur. Wa bi aksara dan lebih banyak dan ketinggalan dengan lebih banyak min salasati arkanin dari 3 rukun tawilatin yang panjang lahu meskipun ada udzur. Adapun makmum mendahului imam dalam rukun fi'li itu hukumnya haram. Tetapi kalau baru satu rukun itu hukumnya haram tapi belum sampai batal. Masih sah jamaahnya makmum. Tetapi kalau sudah sampai 2 rukun maka jamaahnya makmum batal. Jadi satu contoh, imam masih berdiri, makmum mendahului ruku, imam masih tetap berdiri, makmum sudah i'tidal. Berarti makmum mendahului 2 rukun fi'li dari imamnya, maka sholatnya makmum batal. Ataupun ketinggalan dari 2 rukun tetapi tidak ada udzur, itu juga batal. Satu contoh adalah imam sudah ruku, imam sudah i'tidal, makmum masih berdiri, padahal tidak ada masalah apa-apa. Nah, maka sholatnya makmum juga batal karena sudah ketinggalan dari 2 rukun fi'li. Nah, tanpa ada udzur ketinggalan 2 rukun fi'li batal. Ataupun ada udzur tetapi ketinggalannya lebih dari 3 rukun, lebih dari 3 rukun. Ada udzur itu misalkan adalah makmum masbuk. Makmum masbuk itu ada udzur boleh ketinggalan dari imamnya adalah sampai 3 rukun, maksimal 3 rukun. Kalau sudah lebih dari 3 rukun ya nanti hukumnya batal jamaahnya. Suatu contoh makmum masbuk, semestinya ketika dia masuk sholat itu langsung baca Fatihah. Kemudian dia tidak baca Fatihah tetapi malah baca sunat, doa istiftah. Maka nanti ketika imam ruku, makmum tidak boleh langsung ikut ruku, tetapi harus membaca Fatihah selama waktu yang digunakan untuk membaca
sunat tadi. Misalkan dia membaca sunatnya kalau misalkan 1 menit, ya tidak 1 menit, cuma istilahnya seandainya sampai 1 menit, maka dia harus mengganti 1 menit ini untuk membaca Fatihah. Ketika setelah itu baru boleh ngikuti ngejar imam. Tetapi kalau belum ditebus yang waktu yang digunakan untuk melakukan sunat itu, maka tidak boleh. Dan ketinggalan itu dikatakan udzur. Tetapi tetap saja nanti kaitannya dengan masalah dapat rakaat dan tidaknya kembali kepada ukuran baku. Ukuran bakunya adalah ketika makmum masbuk dapat 1 rakaat itu ketika dapat tumakninah bersama imam ketika waktu ruku. Berarti ya sama saja. Makmum ketika menyelesaikan Fatihah, ketinggalan tumakninah imam dari ruku tadi, dia tidak mendapatkan 1 rakaat. Tidak mendapatkan 1 rakaat. Karena syarat sahnya dia mendapatkan 1 rakaat itu adalah bisa melakukan tumakninah bersama imam ketika waktu ruku. Kalau dia tidak bisa mengejar itu, berarti dia tidak dapat 1 rakaat. Tidak dapat 1 rakaat. Kemudian wa an ya'lama bintiqalati imamihi. Syarat yang kedua, syarat sahnya jamaah adalah sekiranya tahu makmum tahu bintiqalati imamihi dengan pindah-pindah rukunnya imam. Jadi ngolah ngaleye imam. Maksudnya adalah ketika imam dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, makmum harus tahu apa yang dilakukan oleh imam. Nah, makmum mengetahui apa yang dilakukan oleh imam ini adalah bisa jadi dengan salah satu empat cara. Yang pertama adalah makmum mendengar suaranya imam. Imam Allahu Akbar dia dengar, meskipun dia tidak melihat, tapi dia dengar suaranya imam. Ataupun bisa jadi adalah dengan cara mendengarkan suaranya mubaligh. Kadang-kadang sahabat jadi masjid yang besar, sangat besar, itu imam ya biasa saja suaranya, tetapi ada yang meki, yaitu suaranya mubaligh. Nah, dia dengar suaranya orang itu, nah, itu juga bisa. Ataupun dia dengan cara melihat apa yang dilakukan oleh imam. Misalkan makmum berada di belakangnya, kan jelas dia melihat imamnya. Ataupun dia tidak seperti itu, tetapi dia bisa melihat makmum yang berada di depannya. Misalkan orang di belakang sana tidak bisa melihat tetapi dia tahu gerakan-gerakan imam itu dari makmum yang berada di depannya. Itu adalah syarat sahnya jamaah, makmum harus tahu gerakan-gerakan imam itu sendiri. Kemudian yang ketiga, wa in yajtami'a fi masjidin aw salasi mi'ati dira'in. Antara imam dan makmum ketika waktu jamaah harus dalam satu tempat, masjid misalkan, ataupun dalam satu bangunan, ataupun tidak dalam satu masjid ataupun tidak dalam satu bangunan, tetapi syarat sahnya minimal jarak antara imam dengan makmum tidak boleh lebih dari 300 dirham. Tidak boleh lebih dari 300 dirham. Ini masalah sahnya loh, Pak. Bukan masalah baik dan tidaknya. Nah, masalah sahnya itu sah. Tetapi kalau seandainya di dalam masjid, sama-sama di dalam masjid, meskipun lebih dari 300 dirham tetap masih sah. Suatu misal adalah masjid itu sangat besar. Bangunannya misalkan panjangnya sampai 500 dirham misalkan. Imam berada di tempat pengimaman, kemudian makmumnya di belakang, padahal di sini kosong. Itu masih sah. Antara imam dengan makmum lebih dari 300 dirham, tapi masih dalam satu lingkup masjid boleh. Ataupun masih dalam jarak antara imam dengan makmum tidak lebih dari 300 dirham boleh. Misalkan adalah tidak di masjid, di jalan, ada orang jamaah di jalan, imamnya jauh dengan imam makmumnya, asalkan masih kurang dari 300 dirham, itu jamaahnya masih sah. Satu contoh misalkan di Masjidil Haram kan sering ada jamaah orang yang jamaah di jalan, asalkan jarak orang itu dengan makmum yang di depannya itu tidak lebih dari 300 dirham, itu sah.
300 diro, satu dironya antara 46 cm. Jadi 46 cm kali ya, antara itu. Antara itu. Kalau sekiranya jaraknya lebih daripada itu, maka tidak sah. Jarak ini maksudnya kosong loh Pak, jarak kosong, bukan jarak sambung. Kalau jarak sambungnya meskipun lebih dari itu ya boleh, sampai berkilo-kilo juga boleh. Kalau sekiranya jarak sambung. Tetapi kalau jaraknya kosong, itu adalah maksimal 300 diro. Kemudian wa alla yahula bainahuma khailun yamna'u al-istithraq. Kemudian syarat selanjutnya, syarat sahnya jamaah adalah sekiranya tidak ada penghalang antara imam dan makmum, sesuatu yang menghalangi bisa sampainya makmum ke tempat imam ya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi bisa sampainya makmum ke tempat imam ya. Suatu contoh misalkan sholat di masjid ini, di dalam masjid, kemudian dia sholat di sebelah sana atau di sebelah situ misalkan ya. Ini seandainya di situ bukan masjid, kemudian yang depan ini tertutup, sehingga dia kalau mau ke arah imam tidak bisa, maka itu tidak sah. Ya, jadi harus tidak ada penghalang yang menghalangi bisa sampainya makmum ke tempat imamnya. Kalau ada penghalang ya tidak sah. Ya. Jadi suatu contoh, kadang-kadang dulu istilahnya banyak ulama-ulama ataupun istilah orang-orang yang mewakafkan tanah digunakan untuk musola. Nah, dulu kadang-kadang ketika membuat musola bukan satu ruangan, ada dua ruangan. Nah, ketika ada dua ruangan ini, seandainya yang di depan itu tidak ada pintunya, yang jenisnya tembok penyekat antara satu ruangan dengan ruangan yang lain, kalau di depan ini tidak ada pintunya, maka orang yang jamaah di samping situ tidak sah, karena ada penghalang tembok yang menghalangi makmum mau ke tempat imam gitu ya. Lain kalau di depannya itu ada pintunya, berarti tidak ada penghalang, bisa lewat pintu di depan. Makanya biasanya kalau memang itu atas nama si musola, kemudian ada dua ruangan, biasanya adalah diberi pintu di depan, supaya kedua tempat tersebut bisa digunakan untuk jamaah semua. Kemudian wa ayyatawafaqa nadma sholataihima. Kemudian syarat selanjutnya, syarat sahnya jamaah adalah sekiranya urutan sholat yang dilakukan antara imam dan makmum harus sama, harus sesuai. Urutannya, bukan sholatnya. Kalau sholatnya beda, sah. Asalkan tata cara sholat itu sama. Suatu contoh misalkan beda sholatnya tetapi sama caranya, sholat duhur dengan sholat asar. Imamnya sholat asar, makmumnya sholat boleh, ataupun dibalik. Imamnya sholat duhur, makmumnya sholat asar, juga sah. Jadi istilahnya asalkan urutan tata cara sholatnya itu sama, maka meskipun beda sholatnya sah. Baik itu fardu dengan sunat, ataupun sama-sama fardu tapi beda sholatnya, ataupun sunat dengan fardu dan lain sebagainya. Asalkan tata caranya masih sama, maka boleh jamaah. Satu contoh misalkan adalah ada orang sholat ba'diyah, kemudian ada orang baru datang sholat boleh orang yang sholat wajib ini menjadi makmumnya orang yang sholat ba'diyah. Ataupun seandainya sebaliknya, ada orang ada orang sholat wajib dianggapnya sholat sunat, kemudian dia melakukan sholat sunat yang disunatkan jamaah misalnya, ya boleh, meskipun imamnya fardu, kemudian makmumnya sholat kalau yang disunatkan jamaah, sholat yang disunatkan jamaah, satu contoh misalkan sholat witir ya, sholat witir ataupun sholat taraweh. Misalkan ada orang sholat sholat isya, kemudian orang-orang itu baru datang, dianggapnya ini sholat taraweh, kemudian dia ikut di belakangnya, itu sah meskipun sholatnya beda. Tetapi kalau sholatnya itu tata caranya beda, maka tidak sah.
Beda itu misalkan adalah sholat seperti biasa, kemudian ada sholat jana dan ya. Berarti tata caranya beda. Ataupun sholat gerhana yang menggunakan tata cara ruku 2 kali, kemudian Fatihah 2 kali. Nah ini dengan tata cara sholat secara biasa beda. Maka itu tidak boleh jamaah antara sholat yang beda tata caranya. Kemudian wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafsuhu al mukhalafatu fiha. Kemudian syarat sahnya jamaah lagi atau yang selanjutnya adalah sekiranya tidak ada perbedaan antara imam dan makmum fi sunnatin dalam melakukan ataupun meninggalkan sunat. Tafsuhu yang bisa menjadi sangat parah, sangat jelas nampak al mukhalafatu perbedaan antara imam dan makmum fiha dalam masalah sunat tersebut. Kemudian syarat sahnya jamaah lagi adalah tidak ada perbedaan antara imam dengan makmum dalam menjalankan ataupun meninggalkan perbuatan sunat di dalam sholat. Sekiranya itu beda, sangat nampak, sangat jelas perbedaannya. Suatu contoh misalkan adalah tahiyat awal. Tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Jadi seandainya ada orang sholat tanpa tahiyat awal itu sah. Sholat duhur tanpa tahiyat awal 4 rakaat langsung sekaligus, kemudian tahiyat akhir langsung salam, itu sah. Karena setahiyat awal hukumnya sunnah. Begitu juga asar, begitu juga isya ataupun maghrib, itu adalah sholat-sholat yang ada tahiyat awalnya. Dan tahiyat awal itu statusnya sendiri adalah sunnah. Tetapi kalau kaitannya dengan masalah jamaah, maka antara imam dengan makmum harus cocok. Kalau imam melakukan, makmum harus melakukan. Kalau imam tidak melakukan, makmum harus tidak melakukan. Kalau nanti beda, maka jamaahnya tidak sah. Misalkan ada imamnya tidak tahiyat awal, kemudian makmum kok melakukan tahiyat awal, nah ini malah jamaahnya makmum yang tidak sah. Ataupun sebaliknya, imamnya tahiyat awal, kemudian makmumnya tidak mau tahiyat awal, malah pokoknya sunat terus langsung dia berdiri duluan, juga tidak sah jamaahnya makmum. Karena perbedaan itu sangat terlalu mencolok. Tetapi kalau perbedaan itu tidak sangat mencolok ya tidak apa-apa. Satu contoh misalkan adalah melakukan sunat-sunat secara umum. Imamnya tidak baca tasbih ketika ruku, makmumnya baca, ini tidak apa-apa. Ataupun bahkan sampai doa kunut, imamnya doa kunut, makmumnya tidak mau, misalkan tidak mau doa kunut, sah atau tidak sah saja. Ataupun imamnya tidak doa kunut, tetapi ada waktu bagi makmum melakukan doa kunut, kemudian makmumnya doa kunut sendiri sah. Karena perbedaan itu tidak sampai nampak jelas. Jadi yang tidak sah itu sekiranya perbedaan itu begitu sangat nampak jelas perbedaannya antara imam dengan makmum. Kemudian wa an yanwiya al-iktiba ma'a taharrumi fil jum'ati wa qabla al-mutaba'ati wa tulil intidar fi ghairiha. Kemudian syarat selanjutnya, syarat sahnya jamaah adalah makmum harus niat makmum ketika sholat Jumat, ataupun dia niat makmum ketika sebelum dia mengikuti imamnya. Ketika sebelum dia mengikuti imam. Kalau sudah mengikuti imam kok dia belum ada niat makmum, tidak sah. Jadi makanya kalau saya tidak sependapat. Suatu contoh misalkan sholat di komando dan seperti itu. Karena ketika dia mengikuti orang lain itu harus ada niat makmum. Kan ada yang pendapat adalah sholat tasbih itu tidak disunatkan jamaah. Kemudian ada yang mau kita tidak jamaah, kita hanya mengomando. Itu saya tidak sependapat. Karena apa? Yang di belakang ini yang dilakukan itu menunggu yang di depan. Nah, ketika yang di belakang ini tidak ada niat makmum kepada yang di depan ini, malah tidak sah sholatnya. Karena ya tadi adalah harus ada niat makmum sebelum mengikuti di depannya. Kalau dia mengikuti ya mutlak harus ada niat makmum. Jadi malah harus jamaah kalau memang dipraktekkan seperti itu.
Kemudian ada memang pendapat adalah sholat itu tidak disunatkan jamaah. Iya, tetapi boleh dilakukan dengan jamaah. Cuma istilahnya secara fikihnya, karena tidak disunatkan jamaah, ketika dilakukan jamaah tidak mendapatkan pahalanya jamaah. Hanya itu masalahnya. Itu tidak disunatkan jamaah. Tapi bagaimana kalau dilakukan dengan jamaah? Ya tidak apa-apa. Wong tidak, itu hanya masalah sunat. Sunat itu kan kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak ada masa. Kan itu kaidahnya ya. Makanya sholat yang disunatkan jamaah kalau dilakukan dengan munfarid sah. Begitu juga sebaliknya, sholat yang disunatkan tidak jamaah kalau dilakukan jamaah ya tetap sah, tidak ada masalah. Cuma kalau tidak disunatkan jamaah, dilakukan jamaah tidak ada pahala jamaahnya, bukan pahala sunatnya. Kalau sholatnya tetap pahala, tidak ada nilai plus pahala jamaah. Kemudian watulil intidur fi ghairiha, dalam selainnya sholat Jumat. Wajibu alal imam, dan wajib bagi imam niyatul imamati, yaitu niat menjadi imam fil Jumat, di dalam sholat Jumat, wal mu'adah, dan dalam sholat mu'adah. Wa tusannu fi ghairihima, bagi orang yang menjadi imam ketika sholat itu jamaah, maka dia harus niat menjadi imam. Ketika sholat itu harus jamaah. Nah, sholat yang harus jamaah itu hanya ada dua, yaitu sholat Jumat dengan sholat mu'adah. Mu'adah itu sholat yang diulangi. Suatu contoh, sudah sholat isya, tadi sudah sholat isya, kemudian mau sholat isya lagi untuk waktu ini, itu yang kedua harus dilakukan dengan jamaah. Kalau tidak dengan jamaah tidak sah. Jadi sholat mu'adah itu adalah melakukan sholat satu waktu itu dengan dua sholat. Nah itu diperbolehkan, tetapi syaratnya yang kedua harus dilakukan dengan jamaah. Nah, maka baik itu jadi imam ataupun jadi makmum, ketika sholat mu'adah ya harus ada niatnya. Kalau tidak ada niat jamaahnya maka tidak sah, karena syaratnya harus jamaah. Sama dengan Jumat itu syarat sahnya Jumatan harus dilakukan dengan jamaah. Maka baik imam ataupun makmum ketika takbiratul ihram ya wajib niat jamaah. Imam wajib niat menjadi imam, makmum wajib niat menjadi makmum ketika takbiratul ihram. Tetapi kalau jamaah yang tidak menjadi syarat sahnya sholat itu sendiri, maka bagi imam itu hanya sunat niat jamaah. Niat jamaahnya hanya sunat. Satu contoh sholat maktubah, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu adalah melakukan jamaahnya tidak menjadi syarat sahnya sholat. Maka imam ketika jadi imam tidak harus niat jadi imam, dia hanya niat sholat saja tanpa niat jamaah, itu sah jamaahnya yang lain. Jadi makmum itu ya tetap dapat pahalanya jamaah. Cuma imamnya yang menjadi imam, kalau dia niat menjadi imam dapat pahalanya jamaah. Kalau dia tidak niat menjadi imam, dia sholatnya sah tapi tidak mendapatkan pahalanya jamaah. Makanya diantaranya suatu contoh misalkan ada orang yang sudah sholat sendirian kemudian ditepuk orang di belakangnya, itu maksudnya tadi ya, biar dia niat menjadi imam. Ketika dia niat menjadi imam, dia dapat pahalanya jamaah. Maka yang menjadi makmum masbuk yang menepuk imam di depan itu bukan suatu keharusan, itu hanya hukumnya sunnah. Seandainya dia tidak melakukan seperti itu kemudian dia ngikuti depannya, itu boleh tidak? Ya boleh, asalkan dia niat menjadi makmum gitu ya. Jadi tidak harus ditepuk, orang yang di depannya itu tidak harus ditepuk. Adapun ditepuk itu adalah diperingatkan supaya dia tahu bahwa ada orang yang menjadi makmum. Kalau ada orang yang menjadi makmum, berarti kalau dia niat jamaah menjadi imam itu mendapatkan pahalanya jamaah. Nah, untuk pengetahuan kita mungkin itu.